Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu Guru hari ini bisa memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan. Saya tidak bilang saya mau menyampaikan sesuatu, tapi hari ini kita mau berbagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan saya pada pagi hari ini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Yang pertama, nanti kita akan pembukaan. Yang kedua, saya akan menyampaikan konsep-konsep tentang budaya positif itu seperti apa. Dan yang ketiga, nanti sekilas kita akan buka sesi tanya jawab. Dan yang keempat, kita akan melakukan refleksi. Nah, pada kegiatan kali ini yang kita perlukan dalam budaya positif itu, yang pertama, kita semua harus berkolaborasi. Kolaborasi tentunya kita harus bekerja sama dengan baik. Yang kedua, kita optimalkan waktu dalam sesi ini dan kita buka pikiran dan perasaan kita fokuskan pada kegiatan hari ini. Oke, sebelum kegiatan, saya ingin bertanya dulu sama Bapak Ibu dulu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu Guru setuju? Setuju. Kenapa? Ya. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya kenapa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Karena dengan adanya hukuman itu, anak-anak tidak akan menjalankan itu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Menurut Bu Fitri, karena ada hukuman, mereka jera, akhirnya begitu ya Bu ya, dan mereka bisa disiplin. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif, ada yang melanggar, kita beri hukuman yang positif. Misalkan anak-anak diminta untuk membaca buku atau anak-anak membersihkan halaman sekolah, ini dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju juga. Jadi lebih yang kemana? Yang pertama, diberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak, apapun itu hukumannya, atau memberikan hukuman yang positif. Memberikan hukuman yang positif, biasanya kalau di sekolah kita ke situ ya. Yang ketiga, nah ini biasanya sering saya lakukan, sering kita lakukan. Penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita belum membahas budaya positifnya ya. Pokoknya kita bahas ini poin 1 kita setuju, poin 2 kita setuju. Tapi kalau dibandingkan antara poin 1 dan poin 2, kita lebih mengarah ke poin 2. Dan kita yakin bahwa penghargaan itu dapat memotivasi anak. Oke, kita simpan dulu. Nanti kita review dari pertanyaan kompetitif. Nah, budaya positif ini kalau boleh saya ambil dari kutipan Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau itu mengibaratkan kita ini sebagai guru itu bagaikan seorang petani. Jadi petani itu bagaimana caranya dia mengkondisikan lingkungan di sawah itu, baik memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, itu hampir sama seperti kita seorang guru. Jadi kita ingin
dengan cara bagaimana kita memberikan arahan-arahan ke siswa. Oh nak, jangan begitu. Ini tidak baik untuk baiknya seperti ini. Kita tidak pernah mengajarkan anak yang buruk. Intinya kan kita ingin anak itu menjadi anak yang lebih baik. Jadi menurut Bapak Kiai Dewantara itu, kita sebagai guru ini diibaratkan sebagai petani. Nah, jadi ini yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, perubahan tentang stimulus respon, lawan dari teori kontrol, arti kata disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol. Dan keenam, segitiga konstitusi. Kita buat permainan dulu. Kita ibaratkan kita punya sesuatu yang berharga dalam diri kita. Apa misalnya? Kalau kita biasanya mungkin cincin pernikahan itu kan sangat berharga bagi kita ya. Kita taruh hal yang berharga itu di tangan kita. Kita kepal rapat-rapat. Bisa kita bayangkan? Kita kepal rapat-rapat. Jadi nanti kita bayangkan ada orang yang mau berusaha mengusik apa yang berharga dalam diri kita ini. Dia boleh melakukan apapun untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru. Boleh dengan dibujuk, boleh dengan dipaksa, boleh dengan dirayu, diberikan uang yang banyak. Bisa kita bayangkan? Sudah? Jadi ketika kita mengepal sesuatu yang berharga dan kita berusaha ditawari dengan apapun itu, pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan itu? Tidak. Oh tidak. Kenapa? Kenapa kok tidak? Sangat berharga. Tapi kalau misalkan nih, kita ini tadi yang di dalam tangan kita itu kan cincin pernikahan yang sangat berharga bagi diri kita. Misalkan kita ditawari dengan bujukan, bakal dibuka nggak? Misalkan bujukannya begini. Coba kalau buka dulu apa yang di dalam kepala tanganmu itu. Saya mau pinjam cincin pernikahanmu sebentar. Nanti akan saya tukar dengan saya punya resep jitu bagaimana cara mempertahankan rumah tangga agar rumah tangga kalian bahagia selamanya dunia akhirat. Mau nggak? Oke, tidak jawabannya. Jadi pertanyaan yang ketiga, siapa yang memegang kendali untuk membuka tangan Bapak Ibu tadi? Kita sendiri. Ketika kita termakan bujuk rayu tadi, walaupun dengan hal yang paling manis, kalau kita goyah akan kita buka. Tapi ketika kita tidak mau karena tidak sesuai dengan prinsip kita, maka kita akan kepal sekencang-kencangnya karena itu benar. Ya, terus itu hubungannya apa? Hubungannya apa dengan anak-anak kita? Jadi secara sekilas kita sudah paham ketika kita tidak mau membuka ini kan kontrolnya berada di mana? Diri kita, sama seperti anak-anak. Jadi apapun yang kita bisikkan kepada anak-anak itu, ketika dia tidak tergerak hatinya, tidak terbesit dalam hatinya, dia tidak akan melakukan apa yang kita mau. Bisa Bu, iya bisa, tapi mungkin akan terpaksa. Nah, menurut seorang psikiater, Dr. William Jason, itu beliau menyarankan dalam teori kontrolnya bahwa ternyata apa yang dilakukan, kita lakukan itu sebenarnya ada beberapa ilusi. Yang pertama itu guru memiliki ilusi guru dapat mengontrol murid. Apapun yang guru katakan pasti siswa
Padahal itu ternyata ilusi. Seperti tadi dia mungkin nurut karena takut kepada kita. Ini adalah hari berizki. Takut saya. Makanya daripada saya kena marah, lebih baik saya menurut. Tapi kita sebagai guru tahunya, oh mereka mau kita kontrol. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang kita memang mengadakan suatu pendekatan yang positif. Ayo nak, kutip dulu sampahnya, biar sekolah kita bersih untuk kita sendiri. Ada anak-anak memang yang tergerak dalam hatinya, tapi ada juga anak-anak yang hanya untuk mengikuti peraturan. Itu juga termasuk ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Terkadang yang sering saya lakukan ya, Bu Rizky udah capek-capek loh bikin soal, kalian cuman begitu saja mengerjakannya, kalian tidak mau mengerjakannya, hanya setengah-setengah mengerjakannya. Itu kan anak dibuat merasa bersalah. Kita berpikir bahwa itu dapat menguatkan karakter, tapi ternyata itu pun hanya sebuah ilusi. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pokoknya kamu harus nurut. Anak-anak memang nurut, tapi ternyata menurut Dr. William Glasser itu merupakan ilusi. Nah, bagaimana seorang bisa berubah itu? Jadi, jika kita ingin merubah anak-anak, itu kita dapat melakukannya perubahan secara perlahan. Tidak mungkin kita merubah anak-anak dalam waktu sekejap mata. Itu kita akui. Jadi, perlahan-lahan, sedikit-sedikit kita perbaiki cara kita dengan cara yang realistis, skema pemahaman penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Caranya bagaimana? Nah, kita rubah dulu. Selama ini kita berpikiran bahwa semua kebutuhan manusia itu sama, padahal kita tahu kebutuhan masing-masing dari kita saja berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Belum tentu menurut saya baik, menurut Bapak Ibu baik. Begitupun sebaliknya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kan tidak. Setiap orang memiliki cara pandang tersendiri terhadap dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Makanya kita sering terlambat, pokoknya salah. Kadang kita lupa untuk bertanya di balik anak terlambat itu kenapa. Jadi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi yang sudah kita lakukan, kita nggak bisa dikontrol sama orang lain. Yang bisa menggerakkan itu hanya diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dipaksa, ketika anak-anak nggak bisa kita bujuk, kita paksa harus makan. Padahal yang benar, kita harus berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana agar mau model berpikir menang atau kalah. Sama ini antara guru dan siswa, kita gurunya yang menang, siswanya yang kalah. Padahal harusnya kita sudah mulai berpikir bagaimana win-win solution-nya, dua-duanya menang. Nah, sebetulnya dari serangkaian kita tadi, disiplin itu yang biasa kita terapkan di sekolah itu berasal dari bahasa Latin yang bernama disiplina, yang memiliki arti belajar. Nama biasanya asal mula kata-kata ini dulunya dari Socrates dan Plato. Nah, tapi dalam budaya kita sudah mulai bergeser bahwa disiplin itu bukan belajar, tapi disiplin itu merubah sesuatu menjadi yang dilakukan kepada orang lain sebagai wujud untuk mendapatkan kepatuhan. Nah,
kecenderungan umum di sini, disiplin yang biasa kita terapkan selama ini, berarti itu kan sudah salah kaprah. Bukan dari arti dulu awalnya disiplin itu belajar, tapi seolah-olah kita ini memaksa. Akhirnya timbul ketidaknyamanan dan itu akhirnya dilakukan tapi tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kalau di luar negeri kita bilang tadi disiplinnya, ternyata bapak pendidikan kita pun selama ini dari dulu sudah sama beliau menyampaikannya, yaitu apa? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, berarti harus diri kita sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya. Tetapi itu saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi bapak pendidikan kita itu menyampaikan bahwa boleh anak-anak kita disiplinkan, itu boleh. Tapi hal yang paling bagus untuk cara mendisiplinkan anak adalah bagaimana cara menumbuhkan disiplin yang tumbuh dari diri anak. Bu, kalau terpaksa bagaimana? Boleh, disitu kan dikatakan boleh didisiplinkan oleh penguasa lain ketika tidak bisa melakukan self-disiplin yang baik. Tapi bagaimana kita mendisiplinkan anak, itu yang harus kita pelan-pelan rubah. Gak harus kita rubah sekarang, itu tidak mungkin. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran Diana Gosum. Dia seorang penulis dalam bukunya yang Red Cruising School Discipline. Beliau mengatakan sama, disiplin itu belajar. Jadi kita harus membuat motivasi intrinsik yang ada di dalam tubuh siswa itu, dia sadar untuk memahami disiplin itu bahwa itu penting untuk dirinya, bukan hanya penting untuk sekolah, untuk kita. Jadi tujuan disiplin positif itu menanamkan motivasi yang tumbuh pada diri murid-murid yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang mari kita merenung sejenak. Pernahkah kita melakukan sesuatu, apa yang dilakukan itu atas dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Pernah nggak bapak ibu guru melakukan sesuatu tapi bukan dari dirinya sendiri, dari dorongan orang lain? Pernah? Pernah. Rasanya bagaimana? Terpaksa itu kan nggak enak. Nah, sebetulnya ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ketika kita melakukan sesuatu tadi, sebetulnya karena dorongan itu ya terpaksa, karena apa? Agar saya tidak dihukum. Yang kedua, saya mau, ketika orang menawarkan dengan imbalan yang banyak, misalnya itu kadang kita melakukan atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, ini yang ketiga ini adalah tahapan yang paling tinggi. Jadi di mana kita sebagai pribadi itu kita sadar dalam diri kita sendiri bahwa ya saya mau disiplin itu karena diri saya. Seperti begini, ketika kita sekolah, kita sebagai guru kita mau mengajar, kita masuk jam 7:30. Ketika bapak ibu guru, apa motivasi bapak ibu guru ketika tidak datang terlambat? Atau takut dimarahi pak kepala? Atau takut dimarahi ibu bapaknya? Atau memang dorongan pribadi dari diri sendiri? Atau mungkin bisa jadi karena diberikan iming-iming dari atasan ketika bapak ibu guru yang sangat
sendiri. Jadi dari 3 tahapan yang disampaikan oleh Glenn Wilson, itu hal yang paling baik adalah kita berada di poin nomor 3. Semoga kita semua, dan saya yakin Bapak Ibu guru yang di sini pasti semuanya ada di tahapan nomor 3. Karena kita disiplin karena berasal dari diri kita sendiri. Nah, ketika tadi kita berada di tahap nomor 1, kita melakukan disiplin karena kita takut akan hukuman. Berarti saya tidak menyalahkan, tapi posisi motivasi yang seperti itu kita masih berada di tahap eksternal, masih dari luar, karena dorongan dari pihak luar, dorongan dari lingkungan. Seperti juga nomor 2, seketika kita mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi, itu termasuk masih motivasi eksternal. Hal yang sebaik-baiknya adalah dari motivasi internal diri kita sendiri, yaitu kita disiplin karena kita sadar, kita mau itu baik, kita yakini itu baik untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ini sekilas sudah ya, motivasi apa Anda saat datang ke sekolah mengajar tepat waktu. Yang kedua, jika di sekolah tidak ada aturan, tidak datang tepat waktu, kira-kira Bapak Ibu guru masih datang tepat waktu nggak? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, dari 3 jenis motivasi yang kita ketahui tadi, kira-kira murid kita itu ada di posisi yang mana? 1 karena takut hukuman, 2 karena diberi penghargaan, atau yang ketiga sudah berasal dari motivasi diri mereka sendiri. Karena takut? Karena takut hukuman. Berarti bagaimana cara kita untuk mengarahkan anak-anak kita agar mereka sadar, agar tercipta motivasi intrinsik dalam dirinya, mereka disiplin berdasarkan kemauan pribadi diri mereka sendiri. Nanti saya akan beritahu cara. Nah, ini merupakan ada diagram. Yang pertama, yang ini itu peraturan kelas. Kita biasanya sebagai wali kelas atau ketika kita masuk mengajar, kita pasti punya peraturan kelas yang kita sampaikan ke siswa. Nah, ini merupakan tahapan yang paling rendah. Jadi kalau bisa, kenapa? Karena ketika peraturan, anak-anak itu biasanya sudah mulai ketakutan. Oh, nanti kalau saya tidak mentaati peraturan, berarti saya nanti akan kena marah. Nah, yang baik adalah kita capai ke level selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bagaimana? Keyakinan kelas itu kita membuat kesepakatan antara guru dan siswa bagaimana di awal pembelajaran baiknya buatlah keyakinan kelas dengan siswa kita buat kontak dengan siswa kita. Bagaimana yang mereka tuliskan sendiri, nanti bisa kita tempelkan di depan dan bisa ditempel atau dibuatkan poster yang bisa dibaca oleh semua orang dan bisa diingat oleh anak-anak. Terus yang ketiga, ketika keyakinan kelas sudah didapatkan dan siswa sudah mulai sadar, itu nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Ketika lingkungan positif sudah terbentuk, maka terciptalah yang namanya budaya positif. Yang kita pahami memang, ya saya paham tidak, serta-merta kita seperti membalikan telapak tangan. Jadi secara pelan-pelan, makanya tadi di awal saya katakan kita harus bersama-sama untuk berkolaborasi agar menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, ketika saya bertanya, ketika Bapak Ibu guru menggunakan helm ketika bepergian, itu pasti memiliki alasan. Alasan Bapak Ibu apa biasanya? Kenapa tidak? Oh, biar tidak kena tilang. Ya, terus kenapa kita memiliki peraturan 3M? Apakah kita sudah melakukannya? Kita melakukannya. Itu motivasi apa yang ada dalam diri kita? Bu, takut bu kena virus corona.
Bu nggak dapat absen. Oh bukan, karena kita ingin menimba ilmu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita harus kembali ke keyakinan-keyakinan dulu yang ada dalam diri kita. Walaupun dibandingkan dengan mengikuti hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, kalau ini yang mana Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas? Ada 2 pamflet di situ, pamflet A dan pamflet B. Tulisannya tidak jelas. Yang A itu ada TK dan Wanita Persatuan. Mereka melakukan kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan pamflet yang B, kesepakatan kelasnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang bersemangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? A. Yang A. Yang B. Pak Yus, kenapa A, Pak Yus? Karena dan keyakinan itu merupakan kalau itu ada perbuatannya kayak mana dia bisa. Kalau Bu Maya kenapa B, Bu Maya? Tunggu dulu. Iya, keyakinan kelas. Yang A, yang B. Yang A, banyak yang A. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Sebetulnya yang merupakan keyakinan kelas itu yang B. Kenapa? Jadi antara guru dan murid itu mencapai kesepakatan bersama. Kalau yang A itu masih ke peraturan. Jadi bisa dia melakukan peraturan karena motivasi eksternal tadi. Tapi ketika yang B, dia sudah sepakat, kami guru dan murid sepakat saling menyayangi. Kami sepakat untuk semangat belajar, mungkin bisa ditambahkan lagi. Kami guru dan murid sepakat untuk datang tepat waktu. Bahasanya lebih enak mana? Datang tepat waktu atau kami sepakat datang tepat waktu, lebih enak mana? Iya, ada kata sepakatnya. Itulah kenapa kita harus membuat keyakinan bersama-sama dengan siswa kita. Sebetulnya hanya bahasa saja yang nampaknya berubah, tapi itu memiliki makna yang sangat mendalam untuk siswa kita. Hanya dengan merubah sedikit saja caranya, semoga itu bisa kita rubah dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, biasanya keyakinan kelas itu ketika kita sudah sepakat dengan siswa, kita buat dia maunya apa tentang peraturan yang ada di sekolah, bagaimana belajar kondisinya di sekolah dengan Bapak Ibu guru, kita tempelkan, kita sepakati bersama, dan kita yakini ketika mereka sudah sepakat bisa diberikan tanda tangan, misalkan di kolom poster itu tadi bahwa mereka memang setuju, atau di voting, oke Bu, Pak, saya setuju dan kami mau melaksanakannya dengan baik. Nah, berarti itu kita sudah melakukan keyakinan kelas. Kalau saya punya pertanyaan ini sebetulnya nilai apa yang mau kita tuju? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Apa yang mau kita ajarkan untuk anak-anak? Dengan mereka mengembalikan buku ke tempatnya, bertanggung jawab, disiplin, dilarang mengganggu orang lain. Coba Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Ini merupakan
dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di koridor. Ini, nah, tanggung jawab yang mau kita berikan ke anak ketika kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran, kita mau komitmen siswa, bukan sekedar mengikuti aturan. Dilarang melakukan kekerasan, itu demi apa? Demi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu demi kesehatannya. Bergantian atau menunggu giliran, itu dia diajarkan untuk sabar. Menggunakan masker untuk keselamatan, kesehatan, dan jangan berlari di kelas, itu demi keselamatan dan juga keamanan. Nah, sekarang hukuman konsekuensi. Ketika saya punya siswa diminta untuk menulis tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu merupakan hukuman atau konsekuensi dari 1 sampai 7. Coba Bapak Ibu, mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi? Kalau menurut Bu Jamida, nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi, Bu Jamida? Kenapa? Karena siswa diminta untuk menulis, karena siswa diminta untuk menulis dan diberikan pencerahan. Menurut Bu Jamida, hukuman. Sepakat? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 10 kali karena datang terlambat sekolah, itu merupakan hukuman. Hal bedanya dengan nomor 5? Nomor 5 sama hukuman. Nomor 5 apa? Nomor 5 menurut Pak Kandar hukuman. Kenapa Pak Kandar? Kalau itu enggak tertentu jumlahnya berapa itu kita ditanggung. Kamu harus minta sekitar 10 menit. Itu menurut Pak Kandar. Oke. Kalau di antara 7 ini yang merupakan konsekuensi yang mana? Nomor 7. Nomor 7 konsekuensi menurut Bu Suryani. Nomor 6 konsekuensi. Ya, coba sih. Nomor 3. Ya, nomor 3 konsekuensi menurut Pak Yos. Kita coba lihat. Ya. Tadi yang nomor 2 dan nomor 5 itu kenapa berbeda? Nomor 2 itu lari mengelilingi lapangan basket selama 10 kali karena siswanya datang terlambat, itu termasuk hukuman. Berbeda dengan ketika siswa ini datang terlambat 15 menit, 10 menit, disuruh lari lapangan pada saat pelajaran PJOK. Karena apa?
hukuman. Apakah sudah mulai tercerahkan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Iya, berarti konsekuensi itu yang membawa manfaat bagi siapa? Bagi diri siswa itu sendiri. Nah, ini yang merupakan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Anak-anak kan sakit, merasa sakit dan membuat fisik maupun hati anak itu terluka dalam jangka waktu yang lama, sehingga apa? Anak-anak membenci disiplin karena dia menganggap apa yang dilakukan dirinya itu merupakan paksaan dan itu menyakiti dirinya. Jadi dia merasa konsep dirinya tuh buruk, sehingga anak dia belajar menutupi kesalahan-kesalahan seperti banyak siswa kita. Banyak kali macam alasannya agar terhindar dari hukuman. Dan dia merasa apa? Dia merasa malu, tidak dihargai, dia merasa bersalah. Nah, itu ternyata yang selama ini ada di dalam benak anak kita. Dan bagaimana ketika kita melakukan konsekuensi? Oh, memang itu yang harus terjadi nak. Ketika kamu melakukan kesalahan, yaitu konsekuensinya. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek dan dia menghargai disiplin. Oh iya, karena saya salah, itulah konsekuensi yang harus saya terima. Sehingga dia ada tanggapan. Kita memberikan stimulus, dia memberikan tanggapan, dan si anak dapat menyesuaikan dan menanamkan dalam dirinya, saya ingin berubah untuk mematuhi peraturan. Memang dia dibuat tidak nyaman, dibuat kehilangan haknya, tapi tidak untuk dalam waktu yang lama, hanya waktu sementara. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Kita biasa melakukan, atau saya sendiri biasa melakukan. Nah, nanti kalau kalian ulangannya dapat nilai 100, berapa orang nanti akan dijanji? Ya, biasanya kadang begitu. Menurut Alkitab, itu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang malah menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, ideal tindakan belajar itu sendiri penghargaan yang sesungguhnya. Mengatakan bahwa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan penghargaan yang nilainya itu ternyata sama dengan menghukum. Berarti ketika kita memberikan penghargaan itu ternyata sama saja dengan menghukum seseorang atau anak-anak. Kok bisa? Dalam jangka waktu yang pendek itu penghargaan memang efektif. Ya, dia nurut. Dia mau, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi, saya besok mau belajar lagi lah, dia dikasih hadiah lagi. Terus penghargaan ternyata tidak efektif. Kenapa? Ketika dia sudah mendapatkan penghargaan yang diinginkan, dia berhenti, dia bosan. Terus ketika dia tidak mendapatkan penghargaan itu, ada rasa kecewa dalam hatinya, ada perasaan kecil hati. Kenapa? Si
Nah, di dalam diri manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara sadar maupun tidak sadar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebebasan, rasa kasih sayang dan ingin diterima. Dan yang kelima, penguasaan. Biasanya di dalam diri kita itu ada 5 kebutuhan dasar yang secara sadar atau tidak sadar harus kita penuhi. Contohnya kebutuhan bertahan hidup itu nggak mungkin kita nggak makan. Ketika kita nggak makan, udah kaki mana-mana, tidak bisa berpikir lagi. Kasih sayang, anak-anak itu pasti ingin dimanja, disayang. Jadi dia ingin gurunya itu memperlakukan dirinya kan layaknya anaknya. Jadi sayang dengan kasih sayang dan penguasaan. Nah, penguasaan ini anak-anak memiliki kebutuhan dasar yang seperti jiwa-jiwa pemimpin itu kebutuhan penguasaan, kebebasan. Dia ingin selalu mencoba hal baru. Kadang dia kan bosan ketika kita hanya menjelaskan pembelajaran yang anak-anak tolong dicatat. Berbeda dengan pembelajaran ketika kita melakukan pembelajaran yang bereksperimen, apa tuh namanya, praktek. Itu akan lebih memicu anak untuk semangat. Jadi anak pun ingin pembelajaran yang menyenangkan. Guru bilang, aku tidak boleh bernyanyi pada waktu mengerjakan tugas. Katanya aku ini berisik, jadi harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka menyanyi. Ini kebutuhan apa yang diinginkan? Kesenangan. Kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku padahal aku punya jepit rambut baru. Kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan masa belajarnya begitu-begitu aja, cuma dengerin yang begitu aja.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu
Tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan Dari video tadi, kalau saya biasanya masih di posisi pembuku. Belum. Ya, kita masih belum terbiasa untuk melakukan posisi di manajer tadi ya. Padahal sebaik-baiknya posisi dari 5 posisi kontrol itu adalah kita harus memposisikan sebagai manajer. Jadi secara pelan-pelan kita perbaiki diri kita. Saya memperbaiki diri, kita semua memperbaiki diri agar kita bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa, dapat menumbuhkan motivasi internal di dalam diri siswa sehingga mereka melakukan taat peraturan itu bukan berasal dari dorongan karena takut dihukum, karena diberi embel-embel penghargaan, tapi muncul dari diri siswa itu sendiri. Ini masih ada beberapa sesi, tapi kita break dulu sebentar karena kabarnya slide-nya sudah jadi. Ya, nanti kita sambung lagi. Untung nggak lainnya, ya pernah. Untung nggak lain. Pak Yos mana tadi? Ada datang tukang mau ngecek. Masih. Uang apapun SD nggak masuk, belum masuk kita ya. Pokoknya dari situ kita sharing terus ke. Itu. Kalau yang tadi saya cerita sama Pak ini pun untuk pertama kali gimana Pak? Tempatnya ada yang tadi kayak mana dan muncul sekarang kan? Maksudnya itu dia kasih tahu dulu. Oh ya, untuk sosialisasi Merdeka Belajar itu. Iya. Boleh? Kalau yang ini Enggak, maksudnya penjelasan. enggak, yang cuman apa pemberitahuan awalnya dulu. Enggak ini. Coba sampaikan Pak Yos. Sebentar Rizky ya. Kita mau jadwalkan kan Pak Yos hari Selasa kemarin ikut kegiatan pelatihan itu. Jadi program daripada orang dinas itu nanti kapan menyampaikan ke Dewan Guru semuanya. Cuman ini aja sebentar waktunya untuk kawan-kawan yang sudah punya ide belajar, coba dicek lagi apakah aktif hendaknya. Kalau aktif berarti bisa kita download aplikasinya dan bisa kita praktekkan nanti ketika saya mensosialisasikannya. Di waktu ini nanti kita tentukan ketika ada waktu yang pas nanti tentunya. Jadi sekarang saya butuh apa namanya, jadi belajarnya yang ini yang sudah ada bisa dilaporkan ke pribadi saya pun bisa, di grup pun bisa. Bisa saya cek. Ya, kalau tahu saya Pak semuanya sudah aktif. Iya. Sebagian sudah menginstal PMM itu di HP masing-masing. Mungkin yang belum mungkin beberapa, tinggal beberapa. Kalau laporannya sih sementara itu. Ya, maksudnya bagi yang kawan yang belum aktif mungkin bisa yang ini ya apa namanya, ID yang sudah ada dibagikan itu bisa dilakukan dulu, dia saya cek dulu untuk kita seandainya ada pada ini mau bantu bisa juga, tapi kalau tidak saya pun bisa insya Allah dibutuhkan untuk meriset pasporan gitu kan. Jadi nanti kita ambil waktu Bapak Ibu sekalian, kapan kita sosialisasi dari Pak Yos yang sudah menimba ilmu satu hari di sana. Barusan dari Bapak Usul, gimana masalah PBM katanya? PMM
BMM dulu. Nah, ini saya barusan terima laporan dari peserta, saya bilang, oke lanjutkan terus katanya. Iya. Dia telepon saya disuruh pulang tadi kan mengenai itu. Iya, karena memang harus dilaporkan dulu Pak, habis itu baru disosialisasikan. Nah, baru tadi udah saya laporkan ke sana. Oke, lanjut. Sudah mulai. Oke Bapak Ibu, setelah kita mengamati video tadi, jadi kita sudah paham bahwa ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan saat kita menjadi guru. Nah, yang pertama itu penghukum. Nah, di posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Ternyata ketika kita melakukan di posisi kedua posisi ini, kita menciptakan identitas gagal kepada siswa. Jadi karena dia itu motivasinya karena masih eksternal, dia hanya mentaati peraturan sebatas menghindari mendapatkan hukuman. Sedangkan di posisi teman dan posisi pemantau itu sudah bagus. Hanya saja ini masih ada di dalam diri siswa itu muncul harapan atau imbalan ketika dia melakukan sesuatu serta ketergantungan dengan orang lain, dengan gurunya. Karena gurunya dianggap sebagai teman, berarti kan ada yang bisa dipakatkan antara guru dan siswa. Dan sebaik-baiknya posisi kontrol itu menciptakan identitas yang sukses itu ada di posisi manajer. Seperti dalam video tadi, kita harus menciptakan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Kita gali dulu anak itu. Setiap melakukan kesalahan, kita sebagai manusia ketika melakukan kesalahan itu pasti memiliki alasan. Kita tanyakan dulu ke anak, apa alasannya, bagaimana dia caranya untuk memperbaiki dari kesalahan yang muncul dari kesadaran dari dalam dirinya. Saya paham ketika 5 posisi ini tidak mudah kita langsung memposisikan diri kita ke dalam posisi manajer, tapi alangkah baiknya sebaik-baiknya kita sebagai guru adalah pribadi yang selalu terus belajar dan berusaha ke arah lebih baik. Saya rasa Bapak Ibu guru pasti bisa. Nah, untuk mencapai tahapan sebagai manajer itu tadi, kita masuk ke dalam satu yang namanya restitusi. Nah, dalam restitusi ini itu ada 3 tahapan dalam restitusi yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi kita itu sebagai guru untuk menciptakan motivasi intrinsik di dalam diri kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita paham bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita memaklumi ketika seseorang melakukan kesalahan. Bukan kita satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi setelah kita stabilkan identitas anak, kita mulai dengan tindakan yang selanjutnya, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Apa saja dia menyadari pastinya. Dia punya alasan. Alasan apa yang menyadari dirinya melakukan kesalahan, dan dia tahu bagaimana cara yang lebih efektif yang dia butuhkan untuk memperbaiki kesalahannya setelah dia sadar akan kesalahan. Dan yang terakhir adalah dengan menanyakan keyakinan. Dari keyakinan kelas tadi yang sudah kita bangun di awal, keyakinan sekolah yang sudah kita bangun di awal bersama siswa, jadi nanti dia paham dia akan menjadi manusia yang seperti apa. Ya. Jadi pertanyaannya begini Bu, apakah segitiga restitusi ini tahapannya boleh dibolak-balik? Boleh. Karena ketika kita berhadapan dengan siswa, itu kan bagaimana kita membuat siswa ini merasa nyaman, tidak harus saklek, harus distabilkan dulu identitasnya. Yang penting ketiga tahapan ini dapat tercover dan siswa mulai muncul motivasi intrinsik dalam diri siswa, mulai menyadari kesalahan dalam diri siswa. Nah, untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu, biasanya guru itu menggunakan
sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita mesti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tujuan saya memanggil kamu nak itu kita bersama-sama mencari solusinya. Ibu bantu bagaimana kita mencari solusinya. Jangan terus kamu menyalahkan dirimu sendiri. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu hal-hal yang harus kita lakukan untuk menstabilkan identitas anak agar anak itu tidak merasa dihakimi, tidak merasa ya saya ini bersalah kali. Nah, yang kedua, kita mulai memvalidasi tindakan dan tindakan yang salah. Biasanya bapak ibu guru tuh berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu hebat, kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk. Cukup sampai di situ saja. Tentunya apapun yang kamu lakukan, pasti kamu nak memiliki alasan. Apa pentingnya bagi kamu ketika kamu melakukan hal tadi? Apakah besok kamu bisa memperbaiki lagi, bisa melakukan hal yang lebih baik lagi? Mungkin seperti itu contoh memvalidasi tindakan anak yang salah. Dan setelah itu kita harus menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa saja yang kita percaya, yang kita sepakati baik di kelas maupun di sekolah. Jadi nilai apa saja yang kita yakini. Nah, kita kemarin punya kesepakatan kelas apa, kita kemarin punya kesepakatan sekolah apa, ya akhirnya dia muncul nilai ya. Ketika saya sudah meyakini suatu nilai, berarti saya tidak boleh melanggar nilai itu, saya harus melaksanakan nilai itu. Ada video contoh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dyer Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung katain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan
dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman Pak, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu guru, setelah melihat video itu tadi, kira-kira sebetulnya kita pernah nggak melakukan itu? Pernah, tapi kita tidak tahu bahwa itu penerapan segitiga restitusi, dan mungkin tidak atau belum sampai ketiga tahapan tadi, dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan siswa atau memvalidasi tindakan yang salah, belum sampai ke situ, tapi kita sebetulnya pernah melakukannya. Saya yakin kita pernah melakukan. Jadi itu tadi adalah contoh dari segitiga restitusi yang diharapkan kita mampu memposisikan diri kita sebagai guru, menerapkan peran kita sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi tadi dengan 3 tahapan. Saya yakin Bapak Ibu guru bisa, Bapak Ibu guru mampu, hanya saja memang perlu beberapa waktu untuk melakukan ini semua. Kita bisa mulai mencobanya dari sekarang, kita bisa mulai mencobanya dalam diri kita dulu, memperbaiki diri kita dulu, kita sama-sama berkolaborasi dengan baik agar sekolah kita tercipta budaya positif. Di sekolah kita dapat tercipta budaya positif yang baik. Hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, ketika tidak ada yang bertanya berarti sudah jelas. Oh iya Bu, ini. Oh, begini. Ini Bu yang harus saya tanyakan. Tadi kan ada 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat videonya, yang baik diterapkan itu kan posisi manajer. Bagaimana apakah jika kita menerapkan posisi itu kepada siswa yang terlambatnya berulang-ulang, apakah baik kita terapkan posisi manajer? Iya, kita menerapkan posisi manajer itu kan posisi sebaik-baiknya, posisi 5 posisi kontrol. Kita memang dalam sekali kita menerapkan segitiga restitusi dalam posisi kontrol manajer itu, saya yakin tidak bisa langsung berubah 100%, tapi pasti ada sedikit perubahan dari dalam diri siswa yang terlambat berulang ini. Kita coba lagi Bu. Besoknya lagi kita berikan lagi pemahaman lagi. Saya yakin
sudah 2 kali itu sudah mulai dia paham, dia saya sudah menerapkan ini, kenapa tidak berhasil kemarin, saya sudah pasang alarm masih belum berhasil. Berarti ada cara lain tidak? Diingatkan kakaknya, diingatkan orang tuanya, atau jangan terlalu banyak main HP. Biasanya kebiasaan anak kita di sini kan seperti itu. Saya rasa seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, berarti kita bisa merefleksikan ya pertemuan kita pada hari ini itu apa? Oh iya Pak Yos, ya Pak Yos. Seperti itu. Tadi kan ada namanya segitiga distribusi. Dan segitiga distribusi ini adalah untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang terjadi dari sesuatu ya. Ini kan kita sering menyaksikan di sekolah kita ini anak yang bermasalah gila, apalah, di beberapa kejadian anak-anak ini kalau kita memvalidasi kan sebenarnya validasi. Iya, memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan nyata ya. Ada biasa sebagai anak itu yang suka berbohong gitu kan. Dia tetap kekeh dengan kebohongan itu. Gimana caranya supaya memvalidasi anak-anak yang berkarakter seperti itu? Makanya tadi kita harus bangun motivasi intrinsiknya dulu. Kita harus memang nggak sesingkat di video itu dalam durasi 5 menit kita bisa menggali ke anak bahwa paham memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin butuh proses yang panjang, durasinya 1 jam. Mungkin kita tatap muka sama dia untuk menggali bagaimana caranya agar anak ini sadar, yakin dalam dirinya, oh iya saya salah. Saya tidak boleh seperti itu. Ketika saya berbohong itu menambah kesalahan saya, menambah berat konsekuensi yang akan saya terima, bukan hukuman ya, konsekuensi. Jadi kita sepakat kita tidak boleh menghukum, tapi kita harus memberikan konsekuensi. Jadi saya rasa itu Pak, mungkin kita harus berusaha, walaupun saya paham tidak semudah itu menggali atau mencari kesadaran anak-anak, menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Tapi ketika kita terus mencoba, kita berkolaborasi dalam satu sekolah ini, kita kuat dalam kolaborasinya, saya yakin kalau untuk menerapkan segitiga restitusi ini pun akan bisa kita laksanakan dan kita budaya positif di sekolah kita. Oke, untuk hari ini refleksi apa yang bisa kita pahami setelah saya menyampaikan sedikit tentang budaya positif sekolah? Ada yang bisa menyampaikan sedikit refleksinya? Bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kemudian dari 5 posisi kontrol itu yang harus kita terapkan. Yang kelima yaitu dengan manajer. Yang keempat bagaimana menggaji secara pelan. Oke, terima kasih Bu Suti. Jadi refleksi kita pada hari ini untuk menciptakan budaya yang positif itu ada beberapa tahapan. Memang yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita sebagai guru harus memahami bahwa siswa ini juga memiliki tadi ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan ketika di dalam sekolah, di dalam kelas, kita harus mencapai keyakinan kelas agar tercipta budaya positif yang ada di sekolah. Dan kita sebagai guru, ya betul seperti yang Bu Suti bilang, kita harus berusaha menerapkan posisi diri kita sebagai manajer, walaupun memang tidak gampang, tidak mudah, tapi ketika kita mau berusaha, saya yakin itu bisa. Dan dalam menerapkan posisi manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama stabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Oke, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah telah memberikan waktunya.
dan terima kasih Bapak Ibu guru juga bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Semoga kita mampu menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri.